dan pelengkap interior. Atau ada juga yang tertarik menjadi kurator. Ini juga banyak sih, kalau dulu di kampus saya, karena kampus seni kali ya. Jadi kuliahnya apa, ada juga yang lulusnya jadi kurator gitu. Jadi who knows, kalau misalkan dari kalian ada yang udah minat seninya udah cukup kelihatan tapi nggak bisa bikin produk, ya udah jadi kurator mungkin bisa. VM, visual merchandiser, ini kemarin juga belajar ya di temporer, sejalan dengan retail. Kemudian ilustrator, kemudian 3D visualizer. Kemudian kalau ngomongin soal akademisi, jadi dosen, jadi guru seni dan desain. Dan untuk guru seni dan desain ini memang ada sekolahnya. Jadi memang ada beberapa sekolah-sekolah internasional yang udah memetakan ini loh siswanya. Jadi udah mungkin kalau dulu kita SMP, SMA, SMK gitu kan. Terus IPA, IPS, budaya. Nah, sekolah-sekolah internasional bahkan udah menerapkan ada visual art class gitu. Jadi memang kelasnya itu udah benar-benar sesuai apa yang disukain sama siswanya. Jadi who knows, kalian nanti lulus bisa jadi dosen atau guru seni rupa atau guru desain gitu. Kemudian ini sih bisa jadi researcher juga. Di tahun 2017 kami ngeliat ada satu potensi mahasiswa yang kayaknya dia lebih cocok jadi researcher dibanding desain interior. Secara desain dia bagus gitu, benar. Tapi mungkin dari segi estetikanya nggak sebaik teman-temannya. Tapi dalam soal riset, itu risetnya dia sangat bagus gitu. Jadi kayak kita lihat ini dia arahnya kayak cocoknya jadi peneliti gitu. Kemudian pembuat kebijakan dalam bidang pembangunan interior. Misalkan nanti mau jadi PNS, kerjanya bisa di PUPR. Terus kemudian marketing. Ini juga ada beberapa kakak kelas kalian yang cocok jadi marketing. Kemudian jurnalis, desain. Gitu sih, jadi ini sebenarnya adalah lulusan-lulusan yang kami rancang bagaimana biar mahasiswa-mahasiswa itu ke encourage gitu. Dan kami pun juga bisa ngelihat potensi si mahasiswanya ini ke arahnya kemana gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada nggak sih Bu mahasiswa yang kelihatannya nggak belum kelihatan nih dia cocoknya jadi apa? Ada juga gitu. Bahkan sampai tahun keempat, semester ke-8 masih kelihatan ini anak arahnya kemana gitu. Karena dari segi desain dia masih belum sebaik teman-temannya, tapi untuk bidang lain dia juga masih kurang. Ada aja yang kayak gitu. Jadi balik lagi ke kalian lebih prefer akan menjadi seperti apa? Kunos kalau nanti ya kayak sekarang aja kalian pun juga pas KP ada yang udah kerja di exhibition juga, ada yang kerja di retail industri gitu. Jadi ya percayalah lulusan desain interior itu kemarin kita juga udah survei ya, mahasiswa kita nggak ada yang waktu tunggu lulusnya itu di atas 6 bulan. Jadi memang secepat itu kebutuhan industri terhadap mahasiswa desain interior. Gitu. Oke, saya mau tanya nih ke kalian. Gantian ya biar saya nggak ngomong terus. Kalian nanti ngantuk kalau saya ngomong, apalagi online gini kan. Bener nggak tuh? Syifa udah kedip-kedip tuh matanya. Ya, kalau kalian nih saya tanya satu-satu, kalian sendiri apakah sudah mantap menjadi interior designer atau pas ketika menjalani mata kuliah furniture gitu misalkan, saya ternyata lebih senang furniture Bu daripada mendesain ruang. Atau misalkan pas mata kuliah kriya interior gitu, kayak saya lebih senang jadi seniman deh dibanding jadi interior designer. Itu sih saya ya, kayak lebih senang jadi seniman daripada interior design. Atau misalkan ada yang senang jadi estimator ketika di kantornya megang hitung-hitungan gitu. Oke, siapa yang mau cerita? Kalian tuh lebih prefer jadi apa? Oh, ada yang memang mau jadi interior designer ya. Berarti ini udah tepat nih. Oke, gimana? Siapa yang mau sharing? Udah nggak usah malu-malu. Ini kelasnya santai kok, diskusi orang dewasa nih kelas. Ya, gimana? Siapa? Hadi. Coba Hadi. Menurutmu kamu lebih prefer menjadi apa nih?
Oke Bu, aman nggak Bu suaranya? Aman, aman. Kalau sejauh ini sih saya mikirnya bakalan survive dulu di desain interior. Soalnya kan sejauh ini udah banyak portofolio yang ada gitu Bu. Jadi kalau misalkan mau lintas karir atau misal jadi kayak tadi kurator dan lain-lain kan harus bangun portofolio dulu ya. Jadi kayak mungkin sekarang sambil berjalan tuh lebih di interior design dulu. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada peluang nih, misal kayaknya bisa nih ke bagian yang lain, mungkin bisa coba kayak gitu sih. Oke, so far masih ini ya on track ya, lagi interior Ya Bu. design. Good. Yang lain gimana? Ada yang belok mau jadi desainer mebel gitu misalkan, kayak atau desainer produk yang skalanya kecil kayak Pak Adin bikin lampu, kayak Pak Rio bikin furniture, terus siapa lagi? Ya kayak gitu. Siapa? Ada nggak? Udah on track nih ya ke interior design ya. Kalau Fadli gimana, Fad? Ya kalau saya sih suka ke desainer lighting gitu Bu, soalnya senang lampu-lampu gitu. Oke, menarik nih. Kemarin Fisbang nilainya apa nih, Fad? Kurang tahu. Oke, Tapi masih belajar gitu, mendalam. Menyala Fadli, menyala ya. Berarti nanti kalau misalkan prefer ke lighting itu tuh juga sebenarnya kan keilmuan sendiri ya, karena kan nggak mudah gitu. Sebenarnya apa yang itu yang kayak saya pernah bilang di pertemuan pertama, apa yang kalian lakukan sebagai mahasiswa di pekerjaan Stupin itu sebenarnya pekerjaan banyak orang gitu. Dan lighting tuh salah satunya. Bagus tuh ada salah satu yang seneng lighting. Oke. Yang lain gimana? Ada yang beda nggak? Vina, gimana Vin? Sebenarnya Bu, saya kan dulu banyak pengalamannya di perusahaan agensi. Oke. Nah, terus saya banyak diskusi sih sebenarnya karena sempat beberapa kali ngerasa aku mau jadi apa ya gitu. Terus akhirnya ada rencana atau mimpi kayak mungkin desain interior akan aku tetap jalanin karena kuliahnya juga di profesi desain interior, karena kalau aku lepas gitu aja kan sangat sayang gitu. Terus saya berpikir untuk tetap dua cabang Bu, jadi saya kerja di agensi tapi saya tetap punya kartu nama dan tetap bangun portofolio kalau saya seorang interior designer juga, jadi mungkin freelance gitu. Oke. Good. Kalau sama KP yang sekarang gimana, Vin? Gak tertarik sama di dunia retail industri? Sebenarnya tertarik Bu, terus saya juga sharing sama Kak Hanifah kemarin. Ternyata hampir ngalamin hal yang sama, kayak PT-nya ini baru dibangun, jadi tanggung jawab kerjanya juga bervariasi. Sebenarnya pengalamannya jadi lebih banyak sih Bu. Cuman dan saya kayak, aduh ini meledak nggak ya gitu. Terus ditawarin juga kayak, udah nanti lanjut aja di sini gitu. Sebenarnya karena saya belum punya rencana apa-apa juga selain yang tadi, jadi mungkin akan saya tetap gas di exhibition ini dulu sampai saya bisa ngerapiin semuanya dan nyusun untuk masuk ke agensi atau gimana nanti gitu Bu. Masih agak ngawang-ngawang sebenarnya. Iya ya, karena ya sih namanya juga masih proses nyari juga ya. Ya mungkin yang sekarang kalian ngejalanin apa yang emang udah dipelajarin gitu. Siapa yang tahu, saya pun juga di semester 7 kayak kalian mana ada kepikiran jadi dosen sambil nyulam lagi. Iya, jadi memang kalau ditanya kalau kalau flashback ke zaman itu pun juga jawaban saya sih mirip sama kalian gitu. Kan jadi interior designer. Tapi ya nggak tahu kalau misalkan selama perjalanan berkarir ternyata
interior kok bosen ya gitu, belok juga. Tapi kan sebenarnya yang kami tawarin tadi kalian pun juga jadinya punya banyak keahlian gitu ya jadinya ya. Kalau misalkan kalian kayak tadi Fadli serius tekunin soal pencahayaan bisa jadi desainer lighting gitu. Itu kalau kamu kerja di museum itu kamu gajinya gede banget tuh buat lighting, desain lighting museum tuh. Itu dia bisa satu divisi sendiri itu. Terus kalau misalkan ada yang tadi jadi kurator, terus kemudian ada yang jadi dosen tapi harus S2 lagi gitu ya. Kayak gitulah gitu. Kalau Savana sendiri gimana, Saf? Saya juga sampai sekarang sejauh ini masih kepikiran pengen jadi desainer interior sih, Bu. Sama sebenarnya tertarik juga sama visual merchandiser, cuman belum sempat ditekunin lagi gitu. Jadi sejauh ini sih saya mikirnya masih ke depannya berkecimpung di dunia desain interior gitu. Oke. Siapa lagi sih? Devi gimana Dev? Bu Anti gimana Bu Anti? Sejauh ini saya masih desain interior sih Bu, tapi kalau ngelihat kayak yang kampus lain bikin seni-seni atau karya-karya patung, pokoknya dekorasi gitu, saya tertariknya kayak gitu sih Bu, daripada desain interior. Oh oke. Jadi ada ini ya, interest ke seni ya? Iya. Oke, ayo jadi seniman yuk. Parah nih dosennya ngajarin. Oke, yang lain siapa lagi ya? Satu lagi deh. Raja. Gimana aja? So far saya pengen jadi pengajar. Jadi dosen. Iya, betul. Oke. Beneran nih, habisnya S2 ya? Semoga ada dananya sih, Bu. S2-nya jangan ini, S2-nya ngambil desain lagi aja. Apa kayak desain produk ya, desain interior gitu. Ya. Oh, nggak tahu, belum tahu. Oke, ditunggu ya jadi dosen di sini. Oke. Ini menarik nih, siapa lagi ya? Savana deh, Syaf. Saya tuh sebenarnya masih bingung Bu, tapi karena KPI ini kan kebanyakan desain rumah sakit, jadi tuh bikin agak tertarik sama desain fasilitas kesehatan, khususnya kayak buat anak-anak sih. Oke. Wow, itu semuanya sangat kompleks ya. Buat fasilitas kesehatannya kompleks, untuk anak-anaknya juga kompleks ya, karena kan psikologi anak beda ya. Biar nyaman di rumah sakit. Good. Jadi TA-nya itu aja. Udah nggak bisa berubah. Udah. TA-mu apa, Syaf? Panti jompo. Oh, panti jompo. Mirip lah, fasilitas untuk lansia ya. Terus soal lansia nanya-nanyanya ke Kak Emre tuh. Kemarin kan dia ngomongin fasilitas untuk lansia, tapi khususnya pasar. Oke. Kita lanjut ya untuk materi. Oke, terima kasih. Jawabannya menarik ya. Saya sebenarnya excited sih. Karena saya lihat ya kelas kalian itu sangat-sangat beragam gitu. Dari orangnya, karakternya, terus juga kayak ini yang punya jiwa pengusahanya ada, terus yang apa ya, terus seninya juga ada gitu. Ini angkatan kalian tuh menarik gitu. Oke, ini tadi sebagai pertanyaan pemancingnya di awal, jadi ada beberapa asosiasi profesi yang muncul sesuai dengan bidang profesi industri masing-masing. Ini saya ngomongin lingkup ini ya, desain ya. Yang pertama ada desain grafis. Kemudian dulu nih desain grafis ini berdiri sendiri gitu. Kemudian pecah menjadi ada juga desain grafis Indonesia. Kalau kalian ini nanti akan saya share di Classroom dan ini bisa kalian klik link-linknya. Kalau kalian buka nih si DGI ini, dia ini lumayan menarik karena dia ngomongin banyak hal, ada
penelitian, terus kemudian ngomongin juga soal academic writing, kemudian organisasi, kemudian hubungan dengan pendidikan, dengan sekolah, awarding, lecture, kritik, sejarah. Nah, itu menarik banget sih si IDGI ini gitu. Jadi perannya cukup besar di Indonesia. Kemudian yang paling kita kenal HDII, Himpunan Desain Interior. Kemudian ini juga desain mebel, nanti silakan kalian lihat-lihat juga. Si dua himpunan yang paling bawah ini adalah yang paling dekat dengan kita gitu. Kalau kalian buka nih si desainer mebel, ini banyak banget sayembara kompetisi. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang minat, bisa nih cek di sini. Kemudian ini juga desainer produk industri. Jadi ini benar-benar kalau bedanya sama desainer mebel, kalau ini kan fokus ke furniture aja. Kalau produk industri itu produk-produk yang bisa dipasarin. Jadi furniture bisa masuk ke sini. Tapi misalkan produk kayak lampu, terus produk-produk pelengkap interior lainnya tuh masuknya ke sini. Nanti silakan dicek aja. Nah, kemudian masuk ke materi selanjutnya itu peta okupasi yang tadi sebenarnya mirip sama yang saya share tadi soal profil lulusan. Kalau tadi mungkin tidak, tadi kan karena tidak ada yang menjawab soal interest ke dunia produk dan mebel. Jadi sebenarnya ada beberapa luaran-luaran yang bisa kalian capai kalau misalkan kalian fokus ke bidang ini nih. Halnya kalau di organisasi kerja bisa jadi designer maker, konsultan designer, in-house designer, kemudian keterampilan khususnya product planner, industrial designer, model maker, dan sampai color specialist, sampai stylist di sini. Karena ini luas banget ya kalau di beberapa profesi si desainer produk dan mebel ini ada pengkotak-kotakannya lagi gitu. Jadi selain mebel, terus kemudian ada produk kria, terus kemudian ada juga produk produk fashion gitu, karena kan masuknya ke desain produk. Ini latar belakangnya, kemudian kompetensi dasar, kemudian jabatan fungsionalnya. Kalau misalkan dari desainer utama, senior designer, kemudian asisten desainer. Kemudian ini untuk industrinya ada industri strategis. Ini industri strategis maksudnya untuk penjualan ya. Kemudian primer, sekunder, tersier, sampai pariwisata. Ini yang waktu itu kalau misalkan kalian pernah waktu itu kalau nggak salah ada yang pernah terlibat sama MBKM-nya Pario ya, yang pas ke Lombok. Nah ini memajukan industri usaha kecil sih UMKM ini sama pariwisata. Itu kalau untuk produk dan mebel. Kemudian untuk interior ini bidang kita. Kalau kita ngomongin organisasi kerjanya itu ada perusahaan desain, konsultan desain, kemudian in-house designer, ini yang mungkin sedang kalian alami ya, lagi menjadi desainer di satu kantor, biarpun sifatnya magang, tapi juga sekarang bisa disebut in-house designer, tapi as a intern. Terus kemudian kontraktor ini plus konsultan dan nge-build juga. Tapi ada juga beberapa konsultan karena mereka tidak nge-build, kemudian akhirnya desainnya itu dilempar ke kontraktor, tapi tetap di bawah pengawasan si konsultan gitu. Walaupun nanti ada instalasi di tempat, si konsultan itu tetap harus ada untuk ngawasin. Kemudian keterampilan khususnya ini juga semua udah kalian pelajari kecuali QS kali ya, quantity surveyor di KP kemarin saya dengar kayaknya dikit yang ke lapangan tuh. Kemudian material color stylist untuk latar belakang pendidikan. Sekarang udah ada desain interior untuk SMK. Kalau SMK saya belum ada sih. Mungkin kalau produk ada tuh untuk produk. Kemudian kompetensi utama media muda. Di kompetensi ini pun juga nanti kalau kalian lulus, sebaiknya kalau skup pekerjaan kalian udah 5 tahun, kalian bisa ngambil SKA. Fungsi SK itu adalah untuk pekerjaan kalian di lapangan itu biasanya lebih terpercaya gitu. Kemudian jabatan fungsionalnya ada desainer utama sampai stylist, color, material, skimmer. Industrinya restoran, museum, retail, dan sebagainya.
Kemudian yang terakhir ada DKV. Ini sebenarnya lingkupnya lumayan banyak sih. Tapi hati-hati ya untuk yang mungkin DKV ini sebenarnya lagi berperang banget sama AI, karena banyak lini-lini pekerjaan dari DKV itu bisa digantiin sama AI. Oke, kayaknya sudah cukup sih untuk materi asosiasi, pengenalan asosiasi, dan semua materi ini saya ngambil dari buku Jasa Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Desain. Ini sebenarnya ada quote yang mau saya kasih buat kalian sih. Jadi be creative and have fun exploring and sharing your design with community. Jadi memang desainnya itu jangan berhenti di kalian aja, karena kan yang kalian udah lakukan ketika mendesain itu kan perjalanan panjang ya. Dan itu memang harus di-share ke komunitas yang lebih luas. Kayak kemarin udah dilakukan oleh kakak-kakak Mostra, kayak itu nggak mudah. Jadi kalian juga bisa ngeliat prosesnya ya, sampai outputnya. Dan nantinya itu juga bisa kalian alami di semester depan. Ya, oke, kalau kalian juga udah siap TA lah ya. Ini juga sih perhatiin timeline pekerjaannya, manajemen waktunya untuk TA. Jangan, udah treatment manajemen waktunya udah nggak bisa sama ketika kalian ngerjain stupin. TA itu kompleksitasnya udah sangat tinggi ya, udah paling tinggi untuk ukuran mahasiswa. Jadi dijaga aja manajemen waktu sama staminanya. Banyak yang tumbang gara-gara seringan begadang ya, mungkin itu juga udah dilamin ya di stupin, banyak yang tumbang, tapi TA akan lebih effort lagi. Oke. Udah sih materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusi soal materi hari ini? Tidak ada ya. Oke, ini sebenarnya jangan lupa untuk minggu depan kita ada diskusi soal free design. Jadi tolong mulai dari sekarang kalian cari-cari artikel, karena di minggu depan, karena itu diskusi bukan presentasi ya. Jadi beda loh diskusi sama presentasi. Kalian nggak harus bikin PPT, tapi kalian siap